Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Gin di sini. Dan di video kali ini gue kedatangan teman gue lagi nih, teman satu kampus di metal banget ya. Anak metal. Kenalin diri dong. Oke, perkenalin nama gue Fayet dari Tadi. Agroteknologi Pertanian di Trilogi. Oke, mantap. Jadi dia tuh teman satu karib gue. Asik. Sering bilang orang kembar kita ya. Iya. Ada beberapa orang yang bilang, wah kalian kembar ya, kalian adik kakak ya. Jawab aja, iya emang kembar, padahal bukan. Tujuannya biar cepat aja ya. Biar cepet. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang agroteknologi lah. Oke. Jurusan yang kita ikutin sampai sekarang. Iya betul. Nah, gue pengen tahu nih alasannya kenapa lu mau gitu loh masuk ke jurusan agroteknologi. Sedangkan kan kita tahu sendiri ya, agroteknologi itu banyak dipandang remeh lah sama orang-orang. Kayak orang-orang apalah, apa jurusan apa gitu pasti memandangnya wah, ET nanti jadi apa nih gitu kan. Kenapa lu mau masuk ke ET? Pertama, gua Mau nggak masuk? ngomong gua ngomong apa? Ya nggak apa-apa. Oke. Pertama gue suka agroteknologi. Pertama banget gue belajar filsafat waktu itu. Filsafat gimana dasar kita, kenapa kita bisa makan, kenapa kita bisa hidup, terus bagaimana cara kita memproduksi makanan itu dari tanaman. Nah itulah kenapa nggak gue cari apa dasar kita bisa makan gitu loh. Itu pertanian. Jadi dari situ tuh lu mau masuk agroteknologi. Terus juga pertama banget itu mama gua atau nyokap gua nggak setuju karena nanti mau kerja apa. Nah, iya, bener, tapi bener, kontradiksi sama bapak gua atau bokap gue. Kenapa tuh? Bokap gue malah melihat prospek kedepannya gitu loh. Pertanian itu apa ya, lebih banyak lah ininya, bukan pengalaman, pekerjaannya lebih banyak, walaupun sebenarnya tergantung kita ya. Bukan, nggak harus di ini, nggak harus di kantor, pasti di lapangan tuh. Kayak misalnya lo pertama-tama jadi asisten lahan atau apa, itu walaupun kelihatannya remeh, cuman itu berguna banget sih gitu. Iya. Gitu. Ya sih, banyak banget orang-orang yang ngeremehin jurusan kita. Iya, banyak banget. Kayak lu ngapain masuk ke pertanian gitu loh. Mau jadi apa lo ya kan? Aduh, sedih juga sih. Tapi kalau dipikir-pikir ya ini pilihan yang terbaik yang kita bisa lakuin. Dan kita bisa maksimalin di sini. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang kita pilih. Oke, sama juga dosen dari agroteknologi itu Pak Warid pernah bilang kalau misalnya kita menanam sesuatu tuh kan dia kan mengeluarkan oksigen. Asik. Nah itu buat pahala juga buat kita ya. Iya. Beneran. Kok penyentuh gue. Oh iya. Oke. Ya benar juga sih. Kita kayak bersedekah secara nggak langsung ya. Bersedekah secara nggak langsung. Iya. Dengan Bener. senang hati itu kan kita bisa menghasilkan oksigen dari tanaman. Iya. Itu brother. Benar juga sih. Gue juga berpikir kayak gitu sih. Selain karena ya alasan gue milih agroteknologi karena gue ke ini ya, apa namanya, kehasut. Kayak ada guru gue nih, SMA, yang beliau yang ngasih doktrin lah, bahwa doktrin kebaikan bahwa pertanian ini harus benar-benar dipandang lah, karena pertanian tuh bisa dibilang jantungnya negara kalau kata dia, tulang punggung negara gitu loh. Kalau misalnya pertanian kita, pangan kita itu hancur, wah mau gimana lagi nih ya kan? Pernah petani itu ngomong kalau misalnya lebih baik negara itu menghidupkan tanaman daripada membuat mobil, membuat gedung-gedung yang besar. Kita mendingan tanaman aja buat makan, pangan. Percuma kita bikin mobil ya kan, tapi nggak makan. Sedih banget ya. Mau makan apa? Makan apa lo? Ya. Jadi harus dipandang. Oli. Boleh. Nah, mati nanti. apa sih yang lu dapetin dari jurusan ini? Agroteknologi. Pertama, gue lebih mengenal, lebih bisa mendalami. Yang pernah kita lihat itu adalah hidroponik. Nanti gambar di sini. Hidroponik, aquaponik, terus ada banyak segala macam, kayak misalnya kita NFT, DFT dan lain-lain di dalam hidroponik. Terus juga kita bisa mengetahui kegiatan urban farming. Ternyata walaupun di tengah kota kita tetap bisa menghasilkan pertanian gitu loh. Kayak di lahan Trilogi itu kita malah jadi center
Di Jakarta, DKI Jakarta ya. Iya. Ya, itu kita kerjasama dengan PT East West. Itu kita bisa menghasilkan jadi center urban farming. Gimana? Iya, benar. Keren banget. Keren banget sih. Jadi kalau dari kemarin ya kita jadi dapat ilmu-ilmu baru ya, dan juga kita dapat channel-channel gitu loh. Ada orang-orang yang benar-benar hebat di dunia pertanian, dan gue harapin sih ya kita setelah lulus ini kita nggak jauh-jauh lah ya dari jurusan ini yang kita pilih, agroteknologi, karena banyak juga sih orang-orang pertanian malah masuk ke PNS jauh gitu dari Yes, ya dari apa yang sudah dikomitmenkan gitu loh. Walaupun memang berbicara soal uang ya kan. Iya, benar Kalau sih. bicara soal uang pasti Orang ya gampang lah, Mas. Iya, pasti. Walaupun masuk PNS tuh ya sulit lah. sulit juga, tapi banyak juga orang pertanian Benar. masuk juga. Dan juga bokap gue pernah ngomong kalau misalnya gue lebih baik gue kerja di lahan tapi menghasilkan uang yang banyak daripada kerja di kantor, walaupun sama-sama bagus. Benar. Cuman kalau pertanian itu ya kita kan sebagai petani gitu loh, petani milenial lah sebetulnya sekarang itu kita harus bisa menghargai tanaman-tanaman, atau bisa kita tidak boleh memandang sebelah mata petani karena petani adalah yang terpenting. Asik. Mantap. Mantap. Mania mancing. jangan. Salah. Untuk depannya ya, apa yang ingin lu lakukan ketika nanti lu udah lulus atau apa turun ke dunia sesungguhnya, di dunia rakyat sesungguhnya gitu. Dunia sesungguhnya. Dunia sesungguhnya kayak Kalau misalnya jadi petani, gue pengen malah prospek depannya deket rumah tuh ada lahan, yaitu punya lahan kosong tuh, alhamdulillah punya keluarga gue. Siapa tahu gue bisa memanfaatkan, kayak misalnya kemarin itu kita main ke kebun binatang. bukan ke kebun raya Bogor. Iya. bukan. Iya, Bukan itu juga. Oke. Lebih kayak apa namanya? Apa? Kemana sih kemarin kita tuh ke apa namanya? Mana sih? Steak alpukat. Oh, yang itu. Itu. Ya itu nanti lihat di video sebelumnya tuh. Video sebelumnya Nah, nanti gue ada. udah bikin. Nah, itu ada lahan itu ukurannya 40 kali 30, sekitar segitulah. Itu sama mama papa gue atau orang tua gue suruh apa namanya, coba deh nih dikasih lahan gitu ya. kerjain gitu loh. Itu sih yang pertama kali lah, atau enggak ya kita cari kerja dulu sembari lah, nggak jadi masalah itu kan. Bener juga sih. Yang penting harus ada pertanian itu penting. Orang tua tuh banyak kan maunya ini ya, kita tuh kerja gitu. Bener. Banyak kan kayak gue udah nyampein ya, kalau gue tuh nanti kedepannya pengen jadi pebisnis, gue udah nyampein ke orang tua gue. Tapi tetap aja kayak kamu harus tetap kerja buat ngumpulin uang nanti bikin bisnis. Nah itu pemikirannya. Jadi bolak-balik ya. Jadi bolak-balik Sama gitu ada loh. modal. Tanpa modal lu sangat menggunakan. Iya. Gitu. Jadi harus tetap ini ya, bersangkut Kalau- paut dengan pertanian. Iya, harus ada sangat pautnya itulah. Malah bokap itu pengennya gue harus kerja di ladang sawit. Karena kalau kita baca berita tahun 2022 sampai tahun 2024 itu B60 atau bahan bakar yang 60 diesel itu lahan sawit itu dijadikan sebagai ladang untuk bikin bahan bakar jar tahun 2002 dan 2024 lah. Nah bulan November, akhir November ini B40 kalau nggak salah itu sedang diproduksi gitu. Jadi prospeknya tinggi ya kalau prospek apa namanya, kelapa sawit ya. Kelapa sawit itu prospeknya tinggi banget. Cuman kelapa sawit itu harus ada pendidikan khususnya Iya, gitu. benar. Ada teman kelapa sawit tuh yang di Bekasi kalau nggak salah, yang sering main kesini, mereka hebat-hebat semua. Gitu. Tapi kalau bicara soal kelapa sawit, bos banget ya. Kayak Luas banget. dari hulu hilirnya ada aja gitu loh, Ada, yang jelas dibikin gitu loh. Benar. Bukan cuma bahan bakar, ada yang dibikin apa minyak apa gitu loh. Jadi banyak banget dimanfaatin dan jadi prospek juga gitu yang Benar. menjanjikan. Tapi kalau bicara soal kelapa sawit juga kita bicara soal apa ya, impactnya nggak sih? Impact ke kitanya. Impactnya kalau kelapa sawit itu impactnya apa sih? Kalau ke diri kita sama ke lingkungan yang lu tahu? Impactnya itu apa? Gue juga kurang tahu deh. Kelapa sawit itu. Kalau misalnya kelapa sawit, karena kelapa sawit itu bisa jadi bahan bakar juga, bisa buat minyak kayak sehari-hari gitu, Iya, masalah iya. atau nggak buat minyak apa gitu banyak tuh. Kalau kelapa sawit. Kalau ke lingkungan?
ke lingkungan itu Kalau yang gue dengar sih itu bisa bikin tanah tuh nggak subur. Bener gak sih? wah gue kurang tahu deh. Cuman gue pernah nanya juga sama anak kelapa sawit, anak sawit lah di Bekasi kalau nggak salah. Itu sawit itu bisa ditanam di mana aja gitu loh. Itu yang itu keren banget sih. Walaupun banyak, kalau kita main ke Sumatera, ke Kalimantan itu banyak banget sawit-sawit itu banyak banget, keren. Dan juga kalau nggak salah negara mana gitu bilang kalau misalnya kelapa sawit itu bisa bikin lingkungan jadi rusak atau apa, itu ya bukannya salah ya, cuman kita harus menelaah lagi lah kenapa sawit itu bisa bilang rusak padahal enggak gitu. Mungkin ada juga lah bilang nanti airnya seperti apa apa, itu ada, karena kan ada kita udah berkali-kali ya ikut kuliah juga. Iya, ada yang bilang gitu. Ya Itu juga beda-beda stigma lah, iya sudut pandang ya. banget ya. Nah, gue beralih omongan lagi nih. Lu kan orang yang sangat kritis nih, asik kritis. Aduh. Oke. Siap-siap ya. Bicara soal makanan pokok beras gitu loh. Sekarang kita udah terkenal dengan beras, maksudnya makanan pokok kita beras. Apa nih jadinya kalau misalnya beras kita udah mulai berkurang? Yang gue baru baca berita itu di koran Kompas kalau nggak salah, itu di tahun yang akan datang itu pertama ubi jalar itu, atau ya ubi jalar atau ubi apa sih? Ubi apa? Ubi ungu. Ya pokoknya ubian lah ya. Ubi-ubian itu prospeknya dari 0,8 menjadi 2. Enggak, malah lebih, hampir 17%. Wow. Untuk pengganti pokok gitu loh. Makanan pokok nasi ya. Terus jagung juga nanti dari 2% naikin jadi 12 apa 11% gitu. Terus ada juga talas yang kita jarang tahu itu dari 0,4% jadi berapa persen gitu, untuk bukan mengganti ya, malah bersanding dengan beras gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada beras, ganti sama itu mungkin ya. Iya, karena sekarang pengganti sebutannya mungkin. Sekarang itu kan ya, kita kalau nggak makan nasi kan nggak enak. Iya benar. Kayak stigma orang-orang tuh kalau nggak makan nasi belum kenyang. Terus ditambah juga ya banyak lah, kayak misalnya jagung gitu nanti diproduksi lebih massal lagi, lebih banyak gitu loh. Kita harus sih, cuman kita kalau makan mie instan itu kan dari mie instan itu dari tepung jagung ya? Bukan, gandum. Oh iya benar, dari gandum. Nah, dari gandum itu kita ngeproduksi gandum itu malah dari ekspor kan itu? Dari ekspor, impor dong. Gimana sih? Terlalu pintar. Impor. Ya. Dari impor. Nah, itu yang sebenarnya kita harus, bukannya kita kurangin, cuman itulah ubi-ubian, kentang dan lain-lain itu harus di prospek dinaikin lagi dengan Menteri Pertanian yang sekarang. Tuh. Jadi kita kalau bisa jangan impor terus ya. Kalau bisa jangan impor terus. Bicara soal mie instan tadi tuh, mie instan kan banyak banget orang-orang suka ya. 2% dari gandum itu peringkat kedua, yang peringkat satu tetap beras. Untuk konsumsi sehari-hari. Gitu yang bukannya bahaya ya, cuman lebih bagus. Kalau gitu. misalnya kita terus-terusan mengedepankan padi dan beras gitu loh. Beras gitu ya. Beras untuk menjadi makanan pokok terus. Lama-kelamaan kita ketergantungan ya. Kayak ya kalau nggak ada beras gitu, nggak ada padi, kita lama-kelamaan kayak impor lagi. Benar, kita impor dari. Jadi kita ketergantungan gitu loh. Jadi mulai sekarang menurut lu penting nggak sih kita buat mencari panganan pengganti, misalnya ubi, jagung dan sebagainya, penting nggak sih? Menurut gue penting banget ya, benar yang tadi gue bilangin tadi itu, yang tahun yang akan datang itu penanaman ubi, terus talas, terus singkong, terus kentang itu akan diproduksi secara massal lebih banyak lagi gitu loh, untuk gunanya itu sandingin dengan beras. Perlu apa enggak ya? Perlu banget gitu teman-teman.
ngomongin pertanian tuh seru banget. Luas lah, Luas banget. gitu. Nah, closing statement dah nih terakhir nih buat teman-teman yang mungkin apa ya memandang remeh pertanian. Apa sih pertanian? Ngapain lu masuk pertanian? Oh. Apa yang pengen lu kasih tau ke mereka gitu loh? Kalau Quotes gitu lah. Quotes. kalau kalian ya closing statement dari gue, kalau kalian memandang sebelah mata petani, kalian nggak akan bisa hidup sampai sekarang, walaupun tetap Tuhan yang ngatur, cuman untuk makan sehari-hari petani itu yang harus kita hargain lah. Petani Gila, keren banget kayak tumben ya. ya itulah, petani itu Semua kan lenceng lu. petani itu kan anak ya karena bilangnya kotor atau apa, Iya. itu yang jangan kayak gitulah. Kalau bisa kita yang milenial tuh harus bisa lebih aktif dalam pertanian gitu. Ginanjar. Oke, ada pesan lagi Pesan lagi untuk ya keseluruhan lah dari yang tadi kita omongin. untuk diri gue, jangan untuk diri gue atau teman-teman yang nonton nanti, lebih baik kita mengetahui pertanian daripada kita nggak tahu sama sekali. Karena pertanian itu gokil sih, luas banget. Bener. Jangan sampai nggak tahu, jangan sampai buta itu. Takutnya nanti dibohongin. Takutnya dibohongin. Iya. Nanti Ini pas kerja. ini beras asli loh, katanya palsu. Kita nggak tahu ya kan. Kan banyak juga beras palsu gimana dulu kan. Aduh, iya. Bumi-buminya beras plastik. Beras Aduh, plastik. Serem banget. Serem. Terus gula dari kaca. Iya, dengar. pernah. Serem banget itu. Nggak tahu itu benar apa nggak sih? Nggak tahu juga. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin di sini. Terima kasih buat lihat udah Oke, pulangin waktu. Aduh, ini dia orang sibuk banget. Diajakin ketemunya susah gitu loh. Aduh. So sibuk apa emang sibuk gue juga nggak tahu gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, Sharing-sharing lah ya. Sharing session lah. Di ngobagin. Asik, ngobagin. Ngobrol sabar masjid. Ini. Ada Instagram gue di sini. Iya. Susah kan lo ngeditnya. Siap. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.